Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Haleluya. Pada malam ini kita bahas kasih karunia yang luar biasa bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu, kami mengucap syukur ya Allah Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kasih kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami dan puji dan menyembah Engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk air-Mu yang hidup dan menyegarkan setiap kami. Terima kasih sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga kami bisa memberikan yang terbaik senantiasa bagi Allah kami yang kami sembah, yang kami kasihi, kami agungkan sampai selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Allah, ketika Allah kami semakin ditinggikan, maka haleluya karya Allah dinyatakan, mujizatnya dinyatakan, pekerjaannya Allah yang dahsyat dinyatakan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kami muji menyembah Allah kami, maka segala perkara sudah diselesaikan oleh Tuhan kami yang haleluya begitu dahsyat. Haleluya, lebih dari 2000 tahun yang lalu di kayu salib itu sudah selesai, sudah tuntas bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami dapat bersuka cita merayakan kasih anugerah yang sungguh luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama betapa hari ini kita tak merasa bahagia. Haleluya. Hari ini ku merasa bahagia, bertumbuh bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita.
cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, haleluya. Sebab dia hidup pada hari esok, amin. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus kita naikkan syukur kita, terima kasih dia Allah yang sudah bagi setiap kita. Sekali tetap berpegang pada Tuhan Yesus, maka selamanya Tuhan Yesus menjadi pegangan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
Bapa yang Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dan kami sangat mencintai Tuhan, karena Engkau juga lebih mencintai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat-berkat-Mu, atas setiap penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, yang Kau sudah berikan dalam hidup kami, Tuhan, tidak pernah habis-habisnya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pada hari ini Tuhan kami merayakan semua kebaikan itu Tuhan, dengan kami fokus, dengan hati kami tertuju pada Engkau, dengan mulut kami memuji-muji dan mengenal Engkau Tuhan, dan hati kami mendengar apa yang ingin kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang berbicara dalam setiap hati kami, memberikan kami kewakuan pengertian untuk firman yang bertabur hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang siap menerima firman Tuhan, kita berkata
Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kabar kemarin Antusias. Nah, Kemarin menyenangkan. menyenangkan ya. Luar biasa ya. Apa kabar besok? Dahsyat. Lebih dahsyat. Antusias. Amin. Ya. Kita selalu bergembira, kita selalu mengucap syukur atas apa yang belum terjadi dalam kehidupan kita, karena kita percaya ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita sudah diselamatkan, kita akan mengalami keselamatan dan keselamatan yang lain. Amin. Amin. Ya. Nah, malam hari ini saya ingin sharing tentang siapa yang diselamatkan. Ya. Tujuan saya sharing ini satu untuk mengingatkan bahwa kita akan diselamatkan. Yang kedua, ya, ada banyak hal ya yang sebenarnya di dalam keselamatan itu kita bisa menerima banyak hal, ya, yang baik daripada Tuhan. Tentunya yang baik, tidak ada yang buruk. Amin. Ya. Nah, tujuan saya juga sharing tentang siapa yang diselamatkan ini bukan suatu keselamatan, bukan suatu yang susah, tapi keselamatan yang sederhana dan kadang-kadang saking sederhana. Bahkan dikatakan saking bodohnya, tidak semua orang percaya. Ya, tidak semua orang percaya kok gampang selamat seperti itu. Bahkan orang yang notabene sudah Kristen pun masih meragukan. Nah, dia menerima keselamatan, ya, masih mencari-cari syaratnya untuk diselamatkan itu seperti apa. Padahal dia sudah menerima keselamatan, dia sudah mengalami kelahiran baru, tapi masih mencari peluang seandainya mungkin aku bisa jadi selamat. Jadi bukan dia menghidupi kehidupan yang sudah baik di dalam Tuhan, bukannya dia menghidupi bersyukur, bersuka cita, bergembira, dan dia mengejar pekerjaan Tuhan, tapi sibuk mencari kebenaran kita sendiri. Nah itu, ya, jangan sampai terjadi pada hidup kita, karena itu akan menyusahkan kita sendiri, menjadi beban dalam hidup kita sendiri. Ya. Nah, Tuhan tidak mau kita terbeban apapun. Tuhan ingin kita hidupnya santai, selamat, dan kita mengejar apa yang banyak dengan baik, sehat, dan yang umur awet muda, diberkati, makmur. Amin. Amin. Orang ya berpikir selama ini kalau sudah ke gereja, ini kita bicara Kristen, ya. Kalau sudah ke gereja, dia sudah bergaul dengan orang Kristen, dia sudah Kristen ya sejak dia lahir. Ya, dia yakin bahwa dia mempunyai keselamatan. Ya, itu terjadi pada kita dulu. Saya juga sama. Waktu saya kecil, dulu waktu saya masih kecil, dulu saya pernah kecil dulu, waktu sekarang besar ya. Ya, dulu saya pernah kecil. Ya, nah, dulu waktu saya kecil pun, wah ini itu selamat pasti. Ya, kan? Karena saya informasi itu yang saya dengar dari suami. Ya. Kemudian saya menginjak bulan remaja, diajarkan oleh waktu itu kakak-kakak dari APMI yang mengajarkan bagaimana keselamatan itu dengan patut rohani, ya, luar biasa itu. Dan saya tambah yakin, aku pasti selamat. Ya, aku sudah Kristen kok, ya, sejak lahir. Ya, tapi setelah dewasa, akhirnya setelah saya mengalami beberapa hal, akhirnya saya harus mengalami yang namanya pertobatan dan kelahiran. Di situ saya mengucap syukur karena saya akhirnya lahir baru. Ketika saya tidak mengalami lahir baru, ya, saat ini saya tidak cari khotbah, saat ini saya memuji Tuhan, saat ini saya berbahasa roh. Tetapi ketika saya tidak pernah mengalami kelahiran baru, ya, adanya Tuhan bilang, siapa kamu? Siapa kamu? Aku tidak mengenal. Artinya aku tidak pernah intim dengan engkau. Aku tidak pernah menjadi satu dengan engkau. Itu keselamatan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi di dalam Lukas 13 ayat 23 sampai 24, ya, dikatakan seperti itu. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini pertanyaannya. Karena gini, kenapa orang Islam itu berkata kok seperti
sepertinya susah untuk diselamatkan, ya kan? Nah, mereka melakukan hukum Taurat, ya kan? Semua hukum dilakukan, diajari, dipelajari, berusaha dilakukan. Tetapi ketika ada satu aja melanggar, semua yang sudah dilakukan itu jadi gugur semuanya. Itu gugur. Sehingga mereka merasa susah banget ya. Untuk bisa selamat kok susah, ya, kok sukar, sulit, ya. Makanya mereka butuh juru selamat. Makanya kita butuh juru selamat. Maka jawab Yesus pada orang tersebut, berjuanglah, ya, di sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepada banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya, ini bicara banyak orang yang berusaha untuk masuk. Artinya apa? Dia memakai kekuatannya, dia memakai kinerjanya, dia memakai usahanya, dia memakai kebaikannya untuk masuk. Tapi dikatakan apa? Tidak akan dapat. Keselamatan itu sederhana, mudah. Tetapi karena orang berfokus pada dirinya sendiri, ya, dia tidak akan pernah mendapatkan itu sendiri. Oke? Ya, jadi ketika itu susah, ketika itu sulit, ya, dan orang untuk bisa selamat, dia harus menanggalkan dirinya sendiri dan menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Itu bukan berarti Allah itu menolak keselamatan bagi semua orang. Kita baca di dalam Titus 2 ayat 11, yuk kita baca. Titus 2 ayat 11. Oke, ketemu kita baca bersama-sama. Ketemu. Amin. Titus 2 ayat 11, kita baca bersama-sama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Beberapa manusia atau semua manusia? Semua manusia, ya. Tapi di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9 kita baca bersama-sama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ya, jadi Tuhan menghendaki semua orang. Ketika orang merasa susah untuk diselamatkan, ya, itu tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan ingin dia selamat. Gitu. Tuhan ingin semua orang selamat, tidak membeda-bedakan siapapun juga. Ya. Sejelek apapun atau seganteng apa, secantik apapun juga, seburuk apapun kelakuan hidupnya, Tuhan ingin semua orang selamat. Amin. Ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi bahwa Tuhan ingin kita selamat. Tidak ada alasan untuk memohon Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan. Tidak. Tuhan tidak sediakan untuk keselamatan. Ya. Apakah ada usaha untuk memperoleh keselamatan? Ya. Apakah ada usaha untuk memperoleh keselamatan? Ya, coba baca di Roma 5 ayat 14. Roma 5 ayat 15. Silakan baca saya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh perhukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Roma 5 ayat 15. 15. Oh, iya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang
karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena satu orang. Jadi untuk memperoleh keselamatan itu sebenarnya cuma-cuma. Kita berjuang untuk memperoleh keselamatan, ya. Kita berjuang mengusahakan bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi untuk apa? Menerima keselamatan. Jadi keselamatan itu tidak bisa kita usahakan, tapi hanya bisa kita terima. Karena itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah mengerjakan keselamatan itu, kita jangan ikut-ikutan mengerjakannya. Ya. Jadi kalau kayak kita misalnya kita orang tua lagi bekerja, kita lagi melakukan pekerjaan, kemudian anak kita berusaha membantu, ya, berusaha ikut serta, ya, itu malah akan mengganggu. Dan akhirnya pekerjaannya tidak selesai. Karena apa? Kadang-kadang beda ngurusin anaknya dulu. Tapi keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sempurna. Amin. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu tuntas, tidak ketinggalan apapun. Oh iya, masih ada ketinggalan ini, satu kutub, dua kutub ini di sana, lihat seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti datang ada pendoa, ya, yang datang, oh kamu masih ada kutub ini, kamu masih ada dosa ini, katakan aja, berkata, kamu bohong. Ya, kamu bohong. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kerjanya selesai tuntas atas hidup kita semua. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, mantap ya. Sekali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kita harus berjuang di sini, berjuang bukan untuk keselamatan, tapi kita berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Ya, kita sudah terima keselamatan. Ya, saat ini yang perlu kita bawa, kita kerjakan adalah bagaimana hidup di dalam iman keselamatan, kita percaya Tuhan. Ya. Karena iman tanpa perbuatan, seperti nggak ada iman. Jadi tunjukkan sekarang sebagai orang yang sudah diselamatkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perkatakan, apa yang kita perbuat itu sesuai seperti apa yang sudah soalnya orang yang sudah diselamatkan. Amin. Ya. Jadi kayak misalkan nih, ya ada seorang mungkin OB, ya kan, kerjanya OB membersihkan kantor atau membersihkan rumah, ya. Ketika dia diangkat menjadi direktur utama, ya, bukan tidak boleh, tapi aneh, sudah ada bagiannya sendiri. Direktur utama kerjanya tidak bersih-bersih kantor lagi, ya kan? Tapi memanajemen, mendirect pekerjaan supaya kantor itu lebih maju. Jadi pekerjaan lamanya ditinggalkan, diganti pekerjaan yang baru, karena statusnya berubah. Dulu kita ada di dalam kerajaan lama, kerajaan maut, yang kita kerjakan dan kita usahakan semuanya daripada maut. Sesuatu semua dikatakan jahat. Walaupun kita melakukan kebaikan apapun, tetapi karena status kita adalah orang yang jahat, ya semua kepada jahat sama Tuhan. Tetapi ketika kita sudah pindah kerajaan dalam kerajaan itu, ya kerajaan Allah, ya kacamata Bapa ketika melihat kita adalah kacamata Kristus. Amin. Ya. Nah kita sebagai orang yang ada di dalam Kristus, kita mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidup. Amin. Seperti itu. Nah, supaya tahu itu dari mana? Ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12, ya. 1 Korintus 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, jangan iman yang salah, tapi iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu banyak saksinya. Seluruh alam semesta menjadi saksi.
Seluruh malaikat surgawi jadi saksi. Ya main-main. Ya. Kalau kita dilantik, saya aja dilantik jadi gembala sidang, ada beberapa praktek yang jadi saksi. Teman-teman yang saya ini ya mau doa restu ya untuk saya menjalankan tugas. Ada beberapa yang ya kan? Ada beberapa yang bingung mungkin. Ada yang kasih selamat ujian, ada yang tapi kebanyakan diam semua sih. Kebanyakan mungkin mereka bisa ya. Siapa sih sampai ini? Tetapi apa yang kita lakukan karena itu semua dari Tuhan, ya udah apapun tanggapan itu semua, sikap hati kita yang penting. Kita hargai semua orang. Ya. Dari situ kita berangkat, kita berjalan sampai hari ini, ya PCC terus berjalan. Amin. Amin. Dan kita punya pengharapan, kita punya iman, benar nggak? Ya. Dan kita punya kasih yang besar. Ya. Jadi pertandingan iman yang benar, pertandingan iman yang menuju kepada yang menggambarkan kita orang-orang yang diselamatkan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah menunjukkan bagaimana kita punya iman kepada Kristus. Dalam perkataan kita tidak khawatir, kita terus optimis, ya. Kita terus punya pikiran-pikiran positif. Kita bergaul dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan siang dan malam. Hidup kita sehat, ya. Hidup kita sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, jadi yang kita fokuskan itu adalah semua karya Kristus atas hidup kita. Seperti lagu itu ya saya utama tadi. Coba saya. Bila ku buka mata dan lihat wajahmu berkah, bila lihat hidupmu dan karya tanganmu ketika saya perjalanan ke JJ pagi hari pulang dan saya sering nyanyikan lagu ini. Karena apa? Saya begitu MSC dengan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Yang kadang-kadang mungkin dianggap orang lain remeh, ya. Tetapi ketika kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita merasa tersanjung. Bukan kita merasa karena aku sudah berbuat baik. Karena prestasiku sehingga Tuhan menghargai aku. Karena kebaikanku, karena aku sudah bayar harganya, ya, Tuhan lakukan hal-hal baik dari hidup. Ya. Ketika kita sadari bahwa Tuhan melakukan hal yang baik yang luar biasa dalam hidup kita merasa tersanjung. Karena apa? Karena kita sebenarnya layak menerima itu semua. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa, begitu besarnya kasih Dia dalam hidup kita, Dia create kita begitu rupanya sesuai dengan kehendak hatinya, dan hatinya penuh kasih. Amin. Ya. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Saya sering mengenal lagu ini. Nah,
dikenal oleh Allah, itu penting sekali. Jangan sampai ya di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14 kata seperti ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan ya akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Ya. Jadi ingat-ingat, ya, seperti saya, ketika saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, ya, ada orang yang memberitakan keselamatan itu tentang Injil itu dalam hidup saya. Ketika saya mendengar itu, saya memutuskan menerima. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar berita Injil, orang tidak pernah mendengar berita Injil, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mendengar Injil. Karena Injil harus diberitakan. Amin. Ya. Ketika kita menerima, kita percaya, kita bisa berseru kepada Yesus. Ya. Berseru itu artinya percaya dengan hati dan dengan mulut mengaku, sehingga kita mengalami keselamatan itu. Ya. Diawali dari ini semua. Jadi kalau kita mau saudara kita, orang-orang yang kita kasih, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, memperoleh apa yang kita peroleh, keselamatan itu, jangan lupa kita harus memberitakan dulu kepada dia. Masalah dia mau percaya, mau menerima urusan belakang, ya. Tetapi kita sudah beritakan. Karena kalau dia tidak diberitakan, dia tidak akan pernah mendengar, dia tidak akan pernah menerima itu. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Nah, setelah kita menerima Kristus, setelah kita hidup di dalam Dia, ya, Dia berjanji apa? Dalam Matius 5 ayat 6, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita menginginkan Dia, ya, kita akan merasakan kehausan, kita akan merasakan kelaparan, tapi bukan kekeringan rohani. Kita merasa puas seperti kita misalkan dapat makanan yang enak, yang lezat, ya. Rasanya pengen nambah lagi. Kalau kita nggak ingat nanti bisa jadi tamu, menambah terus, ya. Rasanya pengen terus gitu. Itu yang saya alami ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat sampai hari ini. Rasanya tiap hari itu haus dan lapar, pengen tahu, pengen dekat, pengen dengar Dia, pengen mengenal Dia lebih dekat lagi. Nah, itu termasuk di dalam pertandingan iman tadi. Mengerjakan keselamatan itu adalah bagaimana kita semakin hari semakin mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengenal semua tentang Tuhan di dalam hidup kita, kehidupan Tuhan itu akan termanifestasi dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi, dan itu satu-satunya cara hanya dengan dimuridkan. Tadi, ya, Injil pun harus diberitakan, harus kita pelajari, harus kita terima. Sama, dalam kita mengerjakan iman kita pun itu kita harus dimuridkan. Makanya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seperti Pak Iwan kemarin bilang, ya, jadi murid itu bukan penawaran sebenarnya, tetapi itu suatu perintah daripada Tuhan. Ya. Jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, tidak sampai besok, tidak sampai apa ada luar saya, enggak, ya, sampai akhir zaman. Sampai kapan?
sampai akhir zaman. Dia sertai kita, amin. Ya, tapi kalau kita diberikan, mau diberikan ya, Thailand ini banyak yang mau dapat. Ya, jadi hidup kita harus, nah, karena ini kebutuhan iman kita, ya, supaya apa? Supaya kita dipuaskan. Dipuaskan ini artinya apa? Kalau kita dipuaskan itu artinya apa? Kita mengalami satu kenyangkan, ya. Kemudian kalau kita dipuaskan itu kita merasa selalu menginginkannya lagi, mau lebih lagi, benar ya? Ya kan? Terus kemudian kita mengalami sukacita, kan? Ya, tidak berlebih, tapi sukacita. Ya. Jadi ada perubahan hidup yang dipuaskan. Jadi tanda-tanda ini tidak ada dalam hidup kita, jangan-jangan kita belum pernah dipuaskan atau belum dipuaskan. Ya. Kemudian kita tidak lagi menginginkan apa yang lalu dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasa dipuaskan dengan sesuatu hal lain yang pasti kita tinggalkan. Benar. Kalau kita menyukai hobi baru kita, hobi yang lama kita tinggal. Amin. Ya. Nah, kemudian dipuaskan itu kita mempunyai kekuatan, mempunyai energi. Itu dipuaskan. Kita sanggup melangkah lebih jauh lagi. Ya. Nah, kemudian dipuaskan itu kita akan mengalami kesehatan, pemulihan, kebugaran, ya, kesegaran. Itu kok dipuaskan. Kita tidak mengalami kekhawatiran lagi, ya. Kita tidak merasa takut lagi, dan kita merasakan damai sejahtera yang melampaui segala. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala artinya ketika kita tidak mungkin ada damai sejahtera di situ, karena kita dipuaskan oleh Tuhan, kita tetap damai sejahtera. Amin. Ya. Walaupun kita merasakan suatu kejadian yang enak, karena kita tahu kita ada di tangan orang pribadi yang mengasihi kita, ya, kita tetap tenang aja, damai sejahtera aja. Isi gue. Amin. Ya. Jadi ketika keselamatan itu kita terima, siapa yang menerima keselamatan? Orang yang punya, yang mau menerima kita Injil. Kemudian dia hidup dalam imannya, iman di dalam keselamatan, dan dia merasa dipuaskan tadi. Dia mau minta terus, dia mau lebih lagi, dia mau bertambah-tambah lagi dalam Tuhan. Sehingga hidupnya hari demi hari semakin meningkat. Tuhan semakin berkarya dalam hidupnya. Dan tiba-tiba kita ketahui kondisi kita sudah sangat jauh berbeda dari setiap tahun. Amin. Ya. Tiba-tiba hubungan kita sudah selesai. Belum sudah. Kayak kita misalkan perjalanan dari Semarang ke Jogja, kita asik ngobrol, tiba-tiba sudah sampai Jogja. Asik ngobrol dengan orang yang kita senangi, yang pribadi kita suka cita dalam mobil, tiba-tiba sudah sampai. Amin. Ketika kita bersama bergaul intim dengan Tuhan, orang yang memuaskan hidup kita, ya, kita rasa tiba-tiba kita terselesaikan banyak hal, perkara-perkara dalam hidup kita selesai. Amin. Kita hidup di dalam kesehatan, kebugaran, kita dipuaskan, ya. Kita tidak pernah tua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu, sehingga kami boleh menerima keselamatan daripada Allah, dan kami menerima keselamatan daripada Allah. Tuhan, Engkau saat ini mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Hati kami, mata kami hanya tertuju pada Allah Tuhan. Untuk kami senantiasa mengucap syukur, untuk kami senantiasa sepakat dengan Engkau atas semua apapun yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Engkau yang memuaskan hidup kami, Engkau yang memberikan kami keberanian Tuhan, untuk kami terus Tuhan percaya kepada Tuhan hingga akhir zaman Tuhan. Karena janji-Mu Kau menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Dan hari ini Tuhan, kami merayakannya Tuhan. Kami merayakannya Tuhan, sama-sama ya Tuhan.
kejadian kami, hidup kami sungguh ajaib, sehingga kami ada saat itu sebagaimana kami adalah setiap karyamu yang hidup kami, yang di luar ekspektasi kami, di luar apa yang kami bayangkan. Terima kasih Bapak, bagian kami terus setia pada Bapak. Bagian kami terus mempertahankan iman kami Bapak. Bagian kami terus berjalan bersama-sama dengan Bapak. Hidup kami sebagai hari sebagai mengenal Bapak sebagai Tuhan, Juru Selamat kami, Bapa kami, sahabat kami, mempelai kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan mari kita semua yang siap menerima berkat Tuhan pada berdiri. Terima berkat daripada surga. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita berkata, Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Amin.